Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja ya kuliahnya untuk yang ini. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa bertemu luring ya untuk pertemuan ini. Nanti setelah perkuliahan, saya akan berikan sedikit tentang penguatan ya tentang rencana keperawatan. Jadi sebenarnya kita langsung lanjutkan aja dengan praktikum, tapi karena memang waktunya terbatas dan nggak bisa diskusi langsung, jadi mungkin nanti saya lebih ke pemahaman dan penguatan aja terhadap eh, rencana keperawatan ya. Nanti akan ada beberapa contoh kasus dan beberapa contoh soal kasus untuk mengidentifikasi bagaimana memilih rencana keperawatan yang tepat pada kasus keluarga. Nah, pertama kita mulai dengan saya ingin menjelaskan dulu tentang asuhan keperawatan keluarga pada kasus paliatif ya atau kasus terminal dan kemudian pada tahap-tahap end of life care. Nah, ini merupakan kalau misalnya teman-teman baca di e-booknya keluarga, ini masuk di chapter 12. Oke, baik, langsung saja. Kalau misalnya nanti mau ada pertanyaan, silahkan disampaikan via chat room ya. Nah, untuk selanjutnya di topik pembahasan ini kita akan membahas mengenai apa itu palliative care dan end of life care. Kemudian bagaimana kita memahami kalau kita melakukan asuhan keperawatan keluarga yang kita lihat sebagai klien itu bukan hanya satu orang yang pada saat itu sedang sakit. Dalam hal ini adalah dia sakit paliatif atau dia pada tahapan end of life care. Tetapi kita memahami bahwa klien kita adalah keluarga. Kemudian karena klien kita adalah keluarga, maka kita akan banyak membahas mengenai apa dampaknya pada keluarga, sehingga kita nanti bisa memberikan intervensi yang tepat sesuai dengan yang dirasakan oleh keluarga. Kemudian masalah apa saja yang dihadapi oleh keluarga pada kasus paliatif, kemudian masalah kesehatan apa saja yang bisa dihadapi oleh mereka, serta bagaimana melakukan perencanaan keperawatan sesuai dengan masalah yang ditemukan. Nah, ini adalah apa yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depannya. Jadi kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan, silahkan raise hand saja atau kemudian dituliskan dalam chat. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa kalau kita bicara keluarga dengan kasus paliatif, maka kita tidak hanya melihat yang sakit saja ya. Jadi kita pahami bahwa kita tidak hanya melihat dia yang terbaring saja. Ini kebetulan dia berada di rumah sakit ya. Tapi kalau kita bicara asuhan keperawatan keluarga, biasanya settingnya adalah di rumah ya. Jadi yang menjadi sasaran dari intervensi kita adalah orang-orang yang berada dalam hubungan keluarga. Tidak hanya pasien, tetapi juga anggota keluarga yang lain. Ya, karena meskipun satu orang yang secara fisiologi sakit, tapi dampaknya pasti juga akan menimpa anggota keluarga yang lain. Itulah yang kita sebut sebagai family as a system. Kemudian pasti family as a system dan mereka yang mendapatkan dampak atau impact dari sakit yang dihadapi oleh anggota keluarga akan mengalami apa yang namanya challenge ya. Jadi tantangannya itu apa saja? Yang pertama pasti kalau misalnya ada yang sakit, maka pasti ada beberapa anggota keluarga yang berperan sebagai caregiver ya. Kemudian di dalam melakukan perannya sebagai caregiver, ada yang menjalankan peran sebagai advokat. Advokat itu seperti apa? Advokat itu adalah mengusahakan apa yang terbaik untuk si klien ini. Jadi misalnya, klien merasa nggak nyaman nih, maka anggota keluarga tersebut akan mengusahakan bagaimana agar kondisi klien tersebut lebih nyaman. Jadi misalnya, dengan mengusahakan untuk memberikan
mengantarkan ke pelayanan kesehatan yang menurut mereka lebih tepat atau kemudian lebih bisa menyelesaikan masalah. Atau kemudian mengusahakan bagaimana agar keluarga mereka mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan merekomendasikan sesuatu, menyampaikan keluhan, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi advokat. Dan tidak eh, kalah penting dari itu adalah fungsi emosional dan finansial support. Karena kalau mereka sakit, maka pasti yang memberikan dukungan dalam hal finansial adalah mungkin anggota keluarga yang lain. Dan pasti juga terkait dengan emosional support juga pasti harus diberikan bahwa orang-orang yang sakit, apalagi kasus-kasus paliatif, pasti akan mengalami yang namanya penurunan coping gitu ya, kemudian gangguan eh, psikologis, gitu. Sehingga yang bisa berperan menjadi pendukung dalam hal emosional adalah keluarga. Nah, keluarga-keluarga yang berperan sebagai caregiver, berperan sebagai advokat, apalagi khususnya berperan sebagai financial support, di sini pasti akan merasakan banyak tantangan. Jadi misalnya sebagai seorang caregiver, di satu sisi dia bekerja, tapi di satu sisi dia juga sebagai caregiver ya untuk yang sakit. Maka bagaimana dia harus membagi waktunya antara pekerjaan di luar rumah dan tugas dia sebagai caregiver di rumah. Atau kemudian sebagai caregiver ternyata yang harus dirawat bukan hanya yang sakit saja, tetapi ada mungkin dia seorang ibu punya anak yang masih kecil, di satu sisi dia harus merawat anggota keluarga yang sakit. Maka bagaimana dia bisa berbagi peran? Belum lagi kalau misalnya dia punya kendala secara fisik. Jadi misalnya yang menjadi caregiver itu sudah lansia, yang sudah memiliki keterbatasan fisik, gampang lelah, dan lain sebagainya. Pasti ada effort atau impact secara fisik yang dihadapi oleh caregiver ini, gitu ya. Apalagi terkait dengan financial support. Oleh karena itu, kalau kita bicara konsep dan konteksnya keluarga, maka yang kita perhatikan bukan hanya yang sakit saja, tetapi anggota keluarga yang terdampak dari sakit yang dialami oleh anggota keluarga. Dan konteksnya adalah teman-teman biasanya mendapati ini saat melakukan kunjungan rumah atau home visit, ya. Kemudian kalau misalnya kita identifikasi dari segi tantangan yang mereka hadapi, maka keluarga ini bisa kita sebut sebagai hidden pasien. Karena biasanya kalau kita bicara tentang kesehatan, sakit, maka pasien utama adalah yang sakit ini. Tetapi dengan kita tahu bahwa tantangan yang mereka hadapi dan kira-kira dampaknya apa saja, meskipun mereka tidak menyampaikan keluhan di awal-awal bertemu dengan kita, tapi seharusnya kita sudah mengidentifikasi bahwa ada banyak hal yang harus kita kaji ya terkait dengan impact yang mereka rasakan. Makanya ini dinamakan hidden pasien. Impact-nya yang harus kita intervensi dalam hal apa? Banyakan adalah dalam hal burden atau beban ya. Beban itu terkait dengan apa sih yang mereka harus pikul dan seringkali melebihi kemampuan atau kapabilitas mereka ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi maka itu disebut sebagai burden. Kemudian coping, adaptasi yang bagus dengan coping yang bagus itu biasanya tidak memberikan dampak masalah. Tetapi kalau misalnya copingnya jelek, ya sudah gitu ya. Biasanya mereka akan lari ke masalah-masalah yang maladaptif gitu. Kemudian proses berduka. Kemudian di situ juga ada kaitannya dengan kesehatan psikologis ataupun kesehatan fisik. Jika berduka ini berkepanjangan atau tidak selesai, teman-teman juga sudah tahu bahwa itu biasanya akan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologis dari individu gitu. Sehingga itulah yang membuat keluarga ini menjadi hidden pasien juga. Meskipun pada saat itu tidak muncul gejala pasti, tetapi jika memang dia berkepanjangan, tidak diselesaikan, itu pasti akan memberikan dampak atau efek. Oke. Nah, apa sih yang bisa perawat lakukan gitu ya? Yang pertama adalah memahami. Memahami itu yang seperti apa sih, nurse gitu. Kadangkala kita nggak bisa memahami kalau kita tidak
tidak mengalami secara langsung gitu. Tetapi kadang pemahaman itu bisa kita lakukan dengan melihat, mengamati. Yang paling mudah dan paling gampang untuk dilakukan oleh teman-teman adalah nonton film ya, atau nonton drama. Karena isu dari paliatif ini sudah banyak diangkat ya dalam hal kaitannya ketika kita bicara drama ya. Film juga banyak ya. Karena memang apa ya, alur cerita, jalan cerita itu banyak yang naik turunnya itu kalau misalnya di kasus-kasus seperti ini ya. Jadi silahkan banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman cari ya. Kalau misalnya penyuka Korea, misalnya itu ada banyak pilihan. Kalau misalnya penyuka film dari eh, Eropa atau Amerika itu juga ada banyak. Atau dari Indonesia itu juga ada banyak. Jadi eh, jadi silahkan dipilih saja salah satu gitu ya. Oke, terkait mohon maaf ya sebelum lupa. Jadi kalau ini kan sebenarnya ada aktivitas partisipatif ya, tapi karena aktivitas ini daring, jadi tidak memungkinkan untuk aktivitas partisipatif. Nanti akan saya sampaikan kembali untuk kegiatan ini ya. Jadi sekarang kita kuliah dulu ya, full kuliah dulu, kemudian nanti akan saya sampaikan langsung dengan praktikumnya. Nah, balik lagi yang tadi ya, untuk merasakan itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memahami konsep. Ini yang kita pelajari nanti. Kita akan mempelajari konsep dalam perkuliahan ini. Kemudian, bagaimana mengintegrasikan konsep dan teori tersebut di dalam apa yang akan kita lakukan ketika kita bertemu dengan keluarga. Dalam hal ini adalah pengkajian. Kemudian memahami apa yang terjadi pada keluarga, mengkaji persepsi, dan bagaimana kita bisa merumuskan strategi yang tepat sesuai dengan apa yang terjadi pada keluarga tersebut, gitu ya. Jadi, jika teman-teman kayaknya masih abstrak atau masih abu-abu dengan saya cuma membaca buku, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah menonton film, ya. Nah, ini adalah salah satu dan beberapa film-film yang bisa teman-teman lihat ya terkait dengan kasus paliatif. Mohon maaf ini film-filmnya film-film lama ya karena saya tidak update memang dalam dalam hal perfilman. Jadi saya nggak pernah nonton ya di bioskop gitu ya. Jadi silahkan dicari kira-kira yang lebih comfort buat teman-teman itu yang seperti apa. Ya. Nah, ini yang dari luar negeri, kemudian ini juga, dan berbagai macam film ini menawarkan berbagai macam sisi gitu ya. Dari yang sakit iya, dari yang keluarga sebagai terdampak juga iya. Jadi dinamisasi dari beberapa film ini berbeda-beda. Ada yang dari sudut pandang pasangan, tadi seperti yang poster dua slide sebelumnya, kemudian dilihat sebagai seorang orang tua. Kemudian ini orang tua ya, sudut pandangnya adalah orang tua. Ini sudut pandangnya adalah orang tua dan anak dari yang sakit gitu ya. Jadi sangat kaya sekali sebenarnya. Kemudian kalau di Indonesia kita punya salah satu film ini, nanti akan saya ceritakan tentang ini ya. Ketika kita mempelajari topik ini, saya akan lebih mudah memberikan gambaran buat teman-teman dengan sudut pandang dari sebuah cerita. Saya tidak menonton filmnya, tapi saya punya bukunya. Gitu. Jadi nanti kita akan lihat kayak apa sih dinamisasi keluarga. Nah, di sini kita akan melihat sudut pandang dari keluarga itu dari sudut pandang seorang ayah atau orang tua. Gitu ya. Kalau teman-teman ingin lihat bagaimana sudut pandang dari pasangan, teman-teman bisa melihat film ini. Memang film lama, tapi ini bagus. Selain palliative care, teman-teman juga bisa melihat bagaimana demensia ya mempengaruhi kehidupan keluarga kalau di film ini. Nah, saya akan mulai ceritanya ya untuk salah satu cerita ini adalah terkait dengan judul filmnya adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, dia bercerita tentang Gita Sesawanda Cantika atau keluarga yang memanggil dan keluarga dan teman-temannya memanggil Keke ya. Jadi ini Keke pada waktu sakit, kemudian ini dia Keke ini kisah nyata ya. Jadi ini Keke yang sebenarnya kalau di
poster film tadi kan adalah aktrisnya gitu ya. Nah, Keke ini mengalami yang namanya kanker jaringan lunak atau rhabdomyosarcoma yang pada saat itu, jadi pada saat Keke ini terdiagnostik, itu merupakan penyakit yang sangat langka di dunia dan juga baru pertama kali ditemukan di Indonesia pada saat itu khususnya di usia Keke ya, yang masih kalau tidak salah 13 atau 15 tahun pada saat itu. Jadi memang ini adalah eh, pertama kali terdiagnosis untuk anak yang seumuran ini di Indonesia. Eh, oleh karena itu memang salah satunya yang menyebabkan memang ini diangkat menjadi sebuah novel. Nah, kita lihat dulu bahwa eh ya 13 tahun ya Keke pada saat itu. Jadi Keke ini kalau misalnya dilihat dari keluarga, dia dibesarkan oleh single parent ya. Ayahnya sudah bercerai dengan ibunya. Nah, kemudian dari tiga orang anak ini semua ikut ayahnya. Pertimbangan waktu itu kenapa ikut ayahnya adalah karena mereka merasa ayah ini tuh lebih lebih mampu gitu ya dalam hal ekonomi untuk menghidupi keluarga mereka. Dan tidak lama setelah si ayah perceraian ini, sebenarnya mereka masih win-win solution ya. Jadi kadang masih ikut ibu, kadang masih ikut ayah. Pada saat itu kemudian si ibunya memutuskan untuk menikah lagi sehingga mereka memang bertiga ini memutuskan untuk benar-benar tinggal dengan ayah mereka. Karena memang dari segi ekonomi bagus perekonomiannya. Kayaknya bekerja di yayasan pendidikan ya kalau tidak salah pimpinannya atau memang dia bagus lah ya. Sehingga kondisi ekonominya menengah ke atas. Di usia 13 tahun ya sebelum dia sakit ya, dia adalah hangat, menyenangkan, banyak kawan dan hobi menggambar meskipun ya perceraian dialami oleh kedua orang tuanya ini memang mempengaruhi perkembangan mereka. Tapi karena bagus sekali ya, jadi meskipun kedua orang tuanya berpisah, tetapi mereka ayahnya membesarkan dengan baik. Kemudian karena dia anak perempuan satu-satunya, dua kakaknya ini juga istilahnya memanjakan ya. Sehingga memang Keke ini seperti tidak kehilangan kasih sayang. Hubungan dengan ibunya juga masih bagus gitu. Sehingga tidak begitu mempengaruhi ya karena mereka sudah dewasa juga pada saat itu gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada keluarga ini gitu ya sebelum diagnosis itu muncul. Nah, pada saat diagnosis itu ditegakkan, Keke pada saat itu usianya 13 tahun, masih SMP. SMP kalau tidak salah sampai kelas 2 atau kelas 1 ya waktu itu. Dan juga diceritakan pada saat itu seperti anak SMP pada umumnya, dia punya banyak teman, ya, dia ikut ekstrakurikuler, dia termasuk aktif di sekolahnya, dan dia juga punya pacar gitu ya. Eh, jadi ini adalah kehidupan remaja dari seorang Keke. Nah, pada saat didiagnosis, dokter mengatakan bahwa rhabdomyosarcoma tersebut sangat langka. Ini adalah kasus pertama pada anak seusia Keke dan pertama kali di Indonesia. Rhabdomyosarcoma ini dia sifatnya ganas ya dan berbeda dengan kanker pada umumnya karena tidak memiliki tanda-tanda. Jadi memang di awal itu Keke itu hanya merasa kayak sering pilek gitu, nggak sembuh-sembuh. Sering pilek, nggak sembuh-sembuh, kemudian bengkak ya, tiba-tiba bengkak kedua matanya ya. Eh, Kemudian sampai ketika itu parah, tidak sampai 1 bulan ya, cukup hitungan minggu ya, tidak sampai 1 bulan juga. Tidak dari awal dia mendapatkan gejala sampai dia periksa ke dokter, ternyata rhabdomyosarcoma itu sudah menyebar dalam waktu cepat ke beberapa organ tubuhnya, gitu ya. Nah, karena yang pertama kali muncul ya, dia keluhannya adalah di daerah hidung dan mata ya. Jadi dia dia muncul jaringan lunaknya dia berada di area hidung dan mata, jadi di area wajah dan berkembang sangat cepat. Dokter pada saat itu menyarankan untuk melakukan prosedur pengangkatan ya. Nah, prosedur pengangkatan tersebut itu adalah dengan memotong tulang pipi lalu mata dan yang terakhir mengangkat setengah dari wajah pasien. Nah, itu yang disarankan oleh dokter.
Nah, dampak dari tindakan tersebut akan menyebabkan kerusakan pada wajah dan kehilangan mata kiri. Jadi teman-teman bisa bisa bayangkan ya kalau kalau kita flashback sebelumnya, Keke di sini ini adalah foto pada saat dia sudah sakit ya. Jadi dia udah kurus, pucat, dan dia pakai wig ini. Jadi rambutnya udah rontok karena radioterapi. Tetapi teman-teman kalau melihat ya, di 13 tahun, kemudian usia remaja, masih punya impian banyak, kemudian tiba-tiba disampaikan oleh dokter, kamu terkena kanker, dan kankernya akan sangat menyebar. Kalau tidak dihentikan, nanti akan me- kamu tidak akan hidup lama gitu ya. Tetapi prosedur pengangkatannya adalah benar-benar merusak ya sebagian dari wajah dari si Keke ini. Bayangkan orang tua mana gitu yang nggak shock gitu ya. Baru pertama kali datang, penyakit keluhan itu tidak sampai 1 bulan, tiba-tiba disampaikan bahwa itu adalah kanker ganas, kemudian harus diangkat sebagian wajah. Mempertimbangkan bahwa ini anaknya perempuan loh gitu ya. Pada pada perempuan itu wajah itu adalah sesuatu yang penting gitu, apalagi pada saat masih remaja. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Sehingga apa? Yang muncul pada keluarga pada saat itu adalah seperti ini, pasti gitu ya. Pertama kali ketika disampaikan diagnosis, maka yang muncul pada keluarga adalah fase berduka. Ya, kalau teman-teman lihat Kobler-Enrose, di situ ada tahapan-tahapan. Tidak langsung sampai acceptance pada saat itu. Jadi, kalau teman-teman membaca bukunya, menonton filmnya, itu dia fase berdukanya Kobler-Enrose itu kita akan tahu gitu ya dari situ. Di awal itu denial ya. Denial itu muncul dengan yang seperti ini. Saya masih tidak percaya. Putri saya itu jarang sakit. Bahkan tidak ada tanda-tanda kalau putri saya itu ada penyakit kanker. Ya, jadi denial pertama, nggak percaya. Masa masih muda dan lain dan sebelumnya juga tidak pernah sakit apa-apa, artinya tidak pernah sakit serius gitu ya. Kemudian untuk kekenya sendiri pada saat diagnosis seperti itu karena memang mempertimbangkan anaknya masih kecil, jadi dokter itu menyampaikan hanya pada orang tua ya. Jadi Keke tidak tahu. Nah, jadi si Keke bilang, aku tidak mengerti ya kenapa wajah ayah tampak sedih. Saat itu juga ayah berlutut mengikuti tinggi badanku. Dia memandangku dengan wajah cemas, kemudian memelukku secara tiba-tiba. Aku malu karena sudah besar masih dipeluk, apalagi di depan suster. Nah, itu anggapan dari Keke. Ini kenapa sih gitu ya? Baru masuk ke ruang dokter tiba-tiba keluar sampai seperti ini gitu ya. Kemudian yang disampaikan oleh ayahnya sendiri adalah seperti ini. Ini tidak pada saat waktu itu ya, tetapi di beberapa kali setelahnya muncul yang seperti ini dari papanya. Papanya minta maaf ya, mungkin papa punya dosa di masa lalu, mungkin papa pernah menzolimi orang lain. Maafin papa, seharusnya papa yang sakit, biar papa yang menanggung semua ini. Gitu ya. Jadi selain selain tidak percaya, maka biasanya jika yang sakit itu adalah seorang anak, ya, maka orang tua mengalami fase-fase seperti ini, ya. Mereka menyalahkan diri sendiri. Mereka akan mengatakan bahwa lebih baik saya yang sakit daripada anak saya yang sakit. Nah, jadi itu adalah yang biasanya dialami oleh keluarga. Kemudian kalau kita lihat dari kisah ini, maka dampak pada keluarga ini yang pertama adalah merahasiakan. Artinya pada saat itu orang tuanya, ayahnya tidak langsung menyampaikan kepada ke ini sakit apa itu tidak gitu. Jadi yang dijelaskan itu ke hanya flu biasa. Tidak ada yang ditakutkan. Nanti juga sembuh. Nah, ini yang disampaikan. Merahasiakan diagnosis pasien ini kadangkala ya, kalau yang sakit itu adalah pasien sendiri, maka kadangkala eh, jika pasien tersebut usianya dewasa, diagnosis tersebut langsung diberitahukan kepada pasien, maka biasanya mereka juga menyatakan kepada dokter bahwa jangan dulu katakan kepada keluarga sendiri. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi, teman-teman harus memahami ini sebagai sebuah dinamisasi ya pada keluarga. Dampaknya seperti apa? Kalau seorang ayah itu tidak ingin anaknya bersedih gitu ya, semakin membuat down dan lain sebagainya.
Kalau misalnya dari sudut pandang yang sakit, maka mereka tidak ingin anggota keluarga mereka sedih atau kemudian khawatir yang berlebihan terhadap kondisi mereka. Jadi itu bisa menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan juga. Kemudian yang biasa terjadi di keluarga-keluarga di Indonesia ketika di awal pertama kali ya disampaikan kasus-kasus paliatif ya, eh, kasus-kasus paliatif itu kebanyakan memang PA ya. Mereka menolak ya tindakan pembedahan. Nah, pada kasus ini jelas tadi ya alasannya apa? Karena masih muda, perempuan ya, remaja dan wajah. Tetapi pada kasus-kasus lain, tipikal di Indonesia, kalau teman-teman baca jurnal, teman-teman ketemu dengan pengalaman keluarga-keluarga lain, itu juga eh, ada ya bahwa seringkali mereka kemudian menolak tindakan medis karena mereka percaya bahwa mungkin ada tindakan lain yang tidak menyakitkan ya, yang bisa menyembuhkan mereka, gitu ya. Kemudian ketika mereka menolak tindakan pembedahan, yang selanjutnya adalah mencari pengobatan lain atau alternatif. Keluarga ini kemudian membawa sampai ke ujung daerah ya. Siapapun atau kabar informasi apapun tentang yang bisa menyembuhkan itu mereka datangi. Sampai ayahnya tidak bekerja dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ketika kita lihat coping keluarga, ini yang terjadi secara emosional, ini dampaknya yang mungkin terjadi pada keluarga. Ayah menjadi suka menyendiri, gitu ya. Malam hari, aku sering melihat ayah memelukku saat aku tidur sambil bercucuran air mata. Tetapi aku pura-pura tertidur. Nah, atau kemudian ada perubahan dinamika pada keluarga. Ibu sering mengunjungi, ibu memelukku dan menangis saat melihatku. Tetapi ada yang adaptif juga ketika coping itu dibarengi dengan spiritualitas, maka ada kepasrahan atau ada keikhlasan atau kemudian ada upaya-upaya terkait dengan spiritualitas, meningkatkan doa dan lain sebagainya untuk kemudian menghadapi penyakit tersebut. Nah, ini yang terjadi dinamika pada keluarga. Kemudian yang selanjutnya yang kita lihat adalah kondisi kesehatan caregiver. Nah, di sini diceritakan sudah 3 hari ini ayah mengeluh kesakitan, namun diagnosis dari lambungnya tidak terjadi apa-apa. Dokter tidak kehilangan akal dan memanggil psikolog untuknya. Ayah hanya terkulai lemas dan terus mengeluh sakit di lambungnya. Menyadari hal itu, ia akhirnya mengajak ayah berbicara empat mata. Ternyata memang secara psikologis sangat mempengaruhi kondisi fisik. Jadi ini yang terjadi. Jadi berasa sakit padahal secara pemeriksaan fisik nggak didapatkan apa-apa. Ternyata secara psikologis yang yang terpengaruh gitu ya. Kemudian dia sedikit lebih kurus ketika keluar dari rumah sakit. Jadi kondisi kesehatan caregiver-nya itu juga terpengaruh sekali gitu ya. Kemudian fase berduka ini di akhir ya. Jadi selama kurang lebih 1 tahun ya mereka berjuang terhadap penyakit ini ya. Pada saat itu memang keluarga ini memilih untuk tidak dioperasi akhirnya, ya. Tetapi memilih salah satunya adalah di kemoterapi. Di akhir-akhir ketika sudah ya, ketika sudah sangat terakhir sekali ya, disampaikan waktu itu dokter mengatakan pada ayah dengan sangat menyesal kalau hidupku akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Jadi memang fase itu benar-benar ketika sudah penyakitnya sudah parah, kemudian kondisi fisik dari kakak ini sudah down banget gitu ya. Ini yang terjadi. Jadi sampai berusaha untuk kalaupun misalnya di luar negeri bisa, saya akan bawa kakak ke luar negeri gitu ya. Jadi itu tidak berhenti gitu ya. Tidak berhenti. Artinya apa? Kadang-kala di fase-fase tertentu itu harapan itu yang membuat keluarga ini tidak berhenti untuk mencari pilihan-pilihan gitu ya. Jadi istilahnya secara kalau kita lihat secara psikologis itu ada harapan tertentu yang membuat baik si keluarga ataupun pasien itu mendapatkan motivasi untuk terus lebih baik.
di sisi pasien itu bisa memberikan mereka motivasi untuk bisa sembuh gitu ya. Itu adalah harapan. Ini ini yang kita sebut sebagai harapan. Apakah memang keluarga tersebut masih punya harapan gitu? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau dia sudah masih punya harapan? Sebaliknya, ketika keluarga ini sudah tidak punya harapan, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Nah, ini yang terjadi gitu ya. Jadi ketika sudah terakhir, si ayah sudah ngerasa, oh iya ya, sudah tidak bisa ya, ketika melihat anaknya memang sudah eh, tidak sadarkan diri, maka yang bisa mereka lakukan hanya seperti ini ya. Eh, tapi kalau saya lihat dari cerita, ayahnya memang kuat gitu ya. Jadi copingnya bagus, setelah dia menangis, tapi dia juga mulai menyiapkan termasuk apapun permintaan terakhir yang hendak diminta oleh Keke gitu ya. Kalau misalnya suara saya tidak jelas, tolong disampaikan ya. Kayaknya hilang timbul hilang timbul sinyal saya. Nah, dari contoh kasus tersebut kita bisa simpulkan bahwa yang pertama kali harus kita identifikasi adalah bagaimana persepsi keluarga terhadap penyakit tersebut. Dan bagaimana persepsi keluarga tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengobatan. Apakah penyakit tersebut menghilangkan harapan dari keluarga sehingga mereka kemudian pasrah? Karena saya pernah punya pengalaman kalau keluarga udah pasrah, ya nggak usah treatment gitu, toh ujung-ujungnya akan meninggal gitu ya. Jadi lebih baik tidak usah dikasih obat macam-macam. Gitu. Nah, itu dua sisi ketika antara harapan itu membuat mereka terus berjuang atau ketidakadanya harapan itu membuat mereka berhenti. Kemudian pertimbangan lain yang kadang memerlukan komunikasi efektif untuk menggali. Jadi kalau misalnya keluarga mengatakan bahwa tidak menyetujui rekomendasi pengobatan tertentu atau treatment tertentu, jangan langsung menjustifikasi bahwa keluarga ini tidak mau bekerja sama, keluarga ini nggak kooperatif banget, keluarga ini nggak mau sembuh gitu ya. Itu tidak seperti itu. Coba komunikasikan lagi kira-kira pertimbangannya seperti apa. Jika memang pertimbangan itu sudah digali dengan matang oleh keluarga, maka keluarga punya hak secara etika adalah autonomi. Jadi ya sudah, kalau keluarga menolak, kita tidak bisa memaksa gitu ya. Itu yang harus kita identifikasi. Gitu ya. Tapi autonomi itu boleh dilakukan jika kita sebagai seorang perawat sudah memberikan informasi terlebih dahulu dengan jelas, ya. Tidak boleh kemudian semata-mata ya udah pasien nolak kok, jadi nggak masalah gitu. Jadi kita lepas tanggung jawab itu tidak seperti itu, gitu ya. Kemudian dukungan keluarga terhadap pasien itu ditentukan dari tipe, struktur, fungsi, dan ketahanan keluarga. Tipe keluarga itu menentukan pembagian peran dan coping serta dukungan ya. Kalau tadi dari keluarga Keke kita bisa melihat karena yang sakit anak, bagaimana dinamisasi peran dari orang tua dalam mencarikan pengobatan untuk anaknya gitu ya. Tetapi bisa saja persepsi atau tindakan tersebut akan berbeda jika yang sakit itu adalah orang tua atau pasangan ya. Jadi bisa dilihat berbagai macam perbedaannya gitu ya. Kalau misalnya anak yang sakit, maka biasanya anak itu akan cenderung untuk merahasiakan atau kemudian menunjukkan pada orang tuanya bahwa dia baik-baik saja, sehingga orang tuanya tidak mengeluarkan uang banyak atau keluarganya kemudian tidak cemas atau khawatir terhadap yang dialami oleh dirinya. Begitu juga kalau misalnya sakit itu pasangan. Kadangkala ada pasangan yang tidak mau gitu ya, pasangannya sedih sehingga merasakan sampai dengan sudah benar-benar fase akhir. Nah, ini yang harus kita identifikasi ketika kita melihat ya, dilihat dari sudut pandang pasien dan dilihat dari sudut pandang keluarga. Secara struktur juga seperti itu. Bagaimana pengelolaan peran di dalam keluarga ini kebetulan yang sakit itu adalah anak. Jadi perbedaan atau perubahan peran itu tidak begitu terasa.
adanya perubahan peran itu kalau misalnya yang sakit itu adalah kepala keluarga gitu ya, itu akan berbeda lagi dinamisasinya pada keluarga. Bagaimana copingnya itu akan berbeda lagi gitu ya. Kemudian bagaimana fungsinya, afektif maupun komunikasi. Keluarga keke bagus sekali untuk fungsi afektif dan komunikasi, sehingga tidak terlalu banyak konflik. Nah, teman-teman harus perhatikan juga bagaimana ketika kita mengkaji keluarga, tipe, struktur, dan fungsi ini akan mempengaruhi pendekatan kita dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi oleh keluarga. Gitu ya. Kemudian mekanisme coping dan stres dari keluarga, ini kalau kita bicara fase berdukanya Kubler-Ross, di situ ada denial, anger, sampai dengan acceptance. Kadangkala acceptance ini tidak muncul sehari dua hari, kadang berbulan-bulan sampai dengan tahunan gitu ya, tergantung bagaimana fase berduka setiap individu. Dan kadangkala kalau sudah acceptance ya, bisa balik lagi ke siklus selanjutnya. Sudah acceptance, ternyata bergening lagi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi tiap perubahan yang dialami oleh keluarga. Jadi tidak monitoring, evaluasi itu harus terus dilakukan berkelanjutan. Kalau misalnya kita sudah tahu fase berdukanya, maka identifikasi copingnya adaptif ataupun maladaptif. Jika maladaptif, bagaimana kita melihat itu sebagai masalah dan mencari strategi yang tepat untuk menyelesaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi burden yang dirasakan oleh keluarga. Apakah secara finansial, fisik, atau emosional. Kalau secara finansial, apa yang harus kita lakukan? Anda berperan sebagai seorang advokat. Ya, bagaimana teman-teman mencarikan alternatif untuk pembiayaan, baik dengan asuransi ataupun kemudian dengan memperkenalkan terhadap dukungan kelompok di masyarakat. Kalau ternyata yang dirasakan oleh fisik, maka teman-teman bisa memberikan intervensi sesuai dengan keluhan fisik yang dialami oleh keluarga. Begitupun kalau yang dialami adalah emosional, maka pendekatan peningkatan coping itu yang harus kita lakukan. Gitu ya. Teman-teman juga harus mengkaji bagaimana status kesehatan anggota keluarga, tidak hanya yang sakit saja, terkait dengan kelelahan, kurang tidur, gangguan nyaman nyeri, atau gangguan secara psikologis, gitu ya. Gangguan-gangguan seperti ini tergambar ketika kita membahas keluarga keke tadi. Jadi, intinya adalah teman-teman melihat family as a system, ya. Kalau di bukunya Kakinen itu disebutkan di sini yang sakit adalah ibu atau istri, ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini dinamisasi perubahan pada keluarga seperti apa, gitu ya. Bahwa sakit yang dialami oleh ibunya menyebabkan anaknya kemudian di sekolah seperti apa, ya. Menyebabkan anaknya yang preschool akhirnya tidak lagi ikut ke sekolah, menyebabkan kemudian pasangannya akhirnya tidak bekerja. Tapi bagusnya di sini mereka suportif terhadap pekerjaan dari suaminya. Bisa jadi kita nanti akan menemukan ketika yang sakit adalah istri, suami harus berhenti bekerja, sedangkan supporting system dari keluarga tidak seperti ini. Supporting system dari pekerjaan tidak seperti ini, maka coping yang terjadi atau dinamisasi yang terjadi di keluarga ini mungkin akan berbeda, gitu ya. Jadi memang lebih tepatnya ketika kita membahas dinamisasi keluarga, kita tidak hanya melihat keluarga itu eh, secara ini ya, skema keluarga seperti ini, tetapi juga kita harus mengidentifikasi seperti ini, apa sih yang dirasakan. Nah, ini adalah eco map ya, tapi teman-teman biasanya tidak perlu ya membuat eco map ya, tapi paling tidak di eco map seperti ini teman-teman paham dinamisasi apa yang berubah sih di dalam keluarga ini. Gitu ya. Sehingga dari sini ketika kita bicara asuhan keperawatan keluarga, kita harus mengidentifikasi bahwa semua anggota keluarga ini itu berpeluang atau beresiko ya untuk mendapatkan masalah. Sehingga fokusnya bukan hanya kepada yang sakit saja, tetapi seluruh anggota keluarga. Ya, itu yang harus kita identifikasi. Sehingga kalau misalnya kita bicara masalah keperawatan, maka masalah keperawatan yang bisa muncul adalah masalah pada pasien. Masalah pada pasien itu baik fisik ataupun secara psikologis. Ya,
Kemudian, selain masalah pada pasien, ya karena dia kasus paliatif, maka biasanya yang muncul utama adalah tentang nyeri. Kemudian yang selanjutnya biasanya terkait dengan gangguan nutrisi. Kalau misalnya dia bed rest, maka kita harus identifikasi adanya gangguan integumen. Secara psikologis, apakah ada masalah-masalah psikologis terkait dengan ansietas, ketakutan, depresi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, harus kita identifikasi ya bagaimana di keluarga tersebut ya. Terkait dengan masalah ini, di masalah pada keluarga terkait gangguan menjalankan peran, berduka atau insomnia ya. Kalau di keluarga, intervensi dengan melibatkan keluarga dalam proses perawatan sehingga mereka tidak cemas lagi karena mereka tahu apa sih yang dilakukan pada keluarga saya gitu ya. Beri akses informasi kesehatan dan lain sebagainya gitu ya untuk mendukung secara emosional. Nah, kalau kita bicara palliative care dan end of life care, ini perbedaannya. Palliative care teman-teman mungkin udah tahu ya, karena teman-teman udah dapat palliatif juga. Di sini palliatif itu berfokus pada peningkatan kualitas hidup, ya. Khususnya ketika kita bicara incurable disease, ya. Karena biasanya palliative care itu keterkaitan dengan incurable disease. Ini itu tidak terkait dengan cepat atau tidak ya. Bisa dalam jangka waktu lama atau bisa dalam jangka waktu yang cepat, ya. Prinsip dari penanganan palliative care itu teman-teman udah pelajari juga mungkin di mata kuliah, mungkin nanti ketemu di semester 7 kalau nggak salah, atau semester 8. Prinsipnya adalah dilakukan dengan family center ya, karena memang dukungan emosional itu sangat dibutuhkan oleh pasien, khususnya dukungan dari keluarga ya. End of life care itu ada pada kasus di mana ya sudah mendekati end of life care ya. Jadi biasanya sudah di ujung gitu ya. Mencakup manajemen nyeri dan gejala, praktik peka budaya, dan ini membantu pasien dan keluarga terkait dengan proses berduka dan proses kematian. Nah, ini saja ya. Nah, peran keluarga untuk perawatan paliatif itu harus kita ajarkan. Untuk apa? Agar keluarga itu bisa siap, bisa memberikan peran yang tepat, dan tidak mendapatkan burden yang berat, gitu ya. Kita memberikan edukasi kesehatan dalam hal ini. Personal care, domestic care, auxiliary care, social care, nursing care, atau planning care. Nah, jadi keterampilan-keterampilan seperti ini itu juga harus ya, juga harus diberikan pada keluarga ya. Bagaimana kita menghadapi ya pasien yang kadang dia ketika sudah depresi, ketika sudah capek dengan penyakitnya, maka keluarga inilah yang harus mendukung bagaimana menghadapi mungkin pasiennya pada saat itu lagi tantrum, lagi sedih, apa yang harus dia lakukan. Jadi harus kita ajarkan bagaimana cara memberikan emotional support yang baik, gitu ya. Sampai kemudian bagaimana kadang bukan ini ya, bukan mengganti ya, tetapi lebih kepada merawat ya, merawat kateternya. Kemudian mengatur obat apa saja yang harus diminum, jam berapa, dan kapan gitu ya. Sampai dengan kemudian bagaimana keluarga ini bisa menghubungi pelayanan kesehatan jika diperlukan. Siapa yang harus dihubungi, nomor mana yang harus dihubungi, dan ketika melihat gejala seperti apa, saya harus kontak tenaga kesehatan. Jadi semua itu harus diajarkan kepada pasien, kepada keluarga ya. Nah, ini dampak pada keluarga tadi sudah saya sampaikan ya, tergantung pada jenis sakit yang diderita anggota keluarga. Ya, biasanya di fase end of life care pada lansia itu mereka biasanya lebih siap karena udah lansia ya. Jadi penerimaan terhadap proses kematian itu memang sudah lebih bagus ya daripada kalau kita bertemu dengan kasus end of life care pada usia yang lebih muda ya. Kemudian keluarga-keluarga eh, dengan sakit-sakit yang punya fase krisis yang lebih banyak, itu biasanya akan mempengaruhi
dinamika dari keluarga juga ya. Jadi kalau misalnya fase-fase kritis banyak itu misalnya kasus-kasus gagal jantung itu kan fase krisisnya banyak ya. Jadi biasanya juga impact yang dihadapi oleh keluarga itu lebih lebih ini ya apa lebih besar daripada kita bicara mungkin demensia gitu ya. Jadi penyakit-penyakit apakah dia itu penyakit usia tertentu atau penyakit dengan fase krisis yang lebih banyak juga. Jadi harus berbeda ketika melihat keluarga pada eh, penyakit-penyakit yang berbeda juga. Kemudian usia pasien, fokus perawatan pada keluarga yang memiliki anak dengan kasus paliatif itu akan lebih besar ya karena keluarga punya porsi yang lebih banyak ya untuk membantu perawatan gitu ya daripada usia yang lebih dewasa. Setting perawatan di rumah sakit itu berbeda dengan merawat pasien di rumah. Kalau di rumah sakit itu lebih banyak krisisnya ya, karena memang pasien yang dirawat di rumah sakit itu dia melampaui episode krisis yang lebih sering daripada dirawat di rumah. Kemudian lingkungan sekitar rumah sakit itu biasanya juga memberikan stresor yang besar, apalagi kalau misalnya di ICU gitu ya. Kemudian budaya yang dipegang oleh keluarga terkait dengan ikhlas atau pasrah serta aspek lain. Ya. Jadi misalnya keluarga dengan anak yang sakit itu akan menderita jika anaknya sakit, maka orang tua yang sakit itu akan merasa membebani dan menderita melihat pasangan atau anak mereka melakukan kegiatan merawat, gitu ya. Kemudian saudara dari anak yang sakit itu akan merasa bahwa dirinya itu tersisihkan atau tantrum gitu ya saat orang tua fokus merawat anak yang sakit. Jadi lihat dinamisasi di dalam keluarga tersebut. Tidak hanya caregivernya tapi juga mungkin sibling ya. Kalau misalnya sakit itu punya sibling. Sehingga ini yang terjadi ya, dari mulai distress emosional sampai dengan konflik family responsibility gitu ya. Atau kemudian pengabaian terhadap diri sendiri. Nah, ini adalah faktor apa saja yang harus kita kaji pada anggota keluarga. Nah, ini caranya bagaimana kita melakukan pengkajian ya. Bagaimana struktur keluarga tadi. Jadi teman-teman udah tahu kalau misalnya yang sakit anak seperti apa, kalau yang sakit istri baik seperti apa, kalau yang sakit suami seperti apa, kalau yang sakit itu adalah anak dan punya saudara itu bagaimana. Oke. Jadi identifikasi keluarganya. Kemudian masukkan semua anggota keluarga tersebut dalam sasaran perencanaan perawatan. Kalau misalnya sudah seperti ini, maka pasti dikaji juga mereka. Jadi yang kita kaji itu bukan hanya yang sakit saja, ya. Kemudian berikan edukasi kepada mereka bagaimana cara merawat, ya. Kemudian siapkan keluarga dalam menjalankan peran sebagai caregiver. Berikan guideline berupa informasi tertulis, ya, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian latih keluarga untuk memberikan dukungan bagi kenyamanan, review apa sih tujuan kita merawat gitu ya. Jangan lupa dikaji secara reguler kebutuhan mereka, khususnya kebutuhan caregiver, kemudian tawarkan informasi sehingga mereka akan siap menghadapi kematian, sampai kemudian jika ini terlewati, maka bagaimana mereka bisa menjalani fase berduka dengan baik gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman identifikasi. Jadi jika caregivernya adalah perempuan, maka dia biasanya lebih beresiko terkena mental health yang lebih buruk daripada laki-laki. Dia lebih rentan terkena psychological distress, depresi dan anxiety, gitu ya. Kalau caregivernya lebih muda, maka ini yang terjadi juga. Jika usianya tua itu biasanya karena mereka udah istilah pada tahap yang lebih banyak pengalaman, mungkin lebih menerima sehingga mungkin hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi pada mereka. Hanya saja secara fisik ini yang terjadi ya, lebih parah dalam hal burden secara fisik. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat secara caregiver ini kira-kira seperti apa sih? Bagaimana sih hubungan dengan yang sakit? Kira-kira apa yang mereka terdampak secara psikologis atau terdampak secara fisik maupun kualitas hidup. Nah, ini bisa diidentifikasi dari sini.
Kemudian support yang bisa kita lakukan adalah pemberian edukasi, pemberian dukungan psikologis, dan dukungan saat masa berduka. Nah, dukungan saat masa berduka adalah kadangkala kontak ya, melalui telepon atau kunjungan rumah. Ya, jadi ini sudah dalam beberapa jurnal dikatakan bahwa ternyata keluarga-keluarga yang mendapatkan telepon itu dia mengatakan seperti ini, bahwa itu sangat membantu mereka dalam menjalani masa berduka, gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Tetapi ternyata follow up kepada keluarga ini hanya sedikit sekali dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sehingga ketika kita tahu di sini ternyata itu penting loh, tapi ternyata prakteknya masih sedikit. Maka ketika teman-teman nanti jadi perawat, mungkin ini bisa menjadi salah satu yang harus kita perhatikan. Ternyata penting sekali kemudian menindaklanjuti atau memfollow up ya keluarga-keluarga yang baru berduka ya atau melewati masa berduka. Nah, ini fase-fase berdukanya adalah seperti ini, gitu ya. Kalau misal tadi kan terkait dengan burden ya. Kalau ini pada fase berduka, maka ini yang harus kita identifikasi, ya. Kalau misalnya mereka kehilangan support sosial, maka resiko yang dialami pada fase berduka adalah depresi atau berduka yang berkepanjangan atau tidak selesai, ya. Kalau misalnya pendidikannya rendah, biasanya complicated grief ya. Complicated grief itu dia uh, selain berduka yang dia sedih, bisa juga menjadi frustasi atau kemudian coping maladaptif gitu ya. Itu yang bisa terjadi seperti ini. Peran perawat dari mulai mengurangi penderitaan pasien yang sakit, bisa melatih caregiver, memberikan informasi sesuai dengan kondisi pasien, melakukan asistensi dalam dukungan pengambilan keputusan, sampai membantu keluarga mengatasi negatif feeling dan healing proses. Sampai kemudian kalau misalnya end of life care, ini yang harus kita lakukan. Gitu ya. Nah, salah satu jurnal mengatakan bahwa domain praktis kita sebagai seorang perawat adalah seperti ini ya. Kita punya role untuk membantu ya. Membantu dalam hal apa? Mendengarkan, kemudian melindungi apa saja hak dari pasien ya, kemudian meningkatkan atau promotif, teaching atau coaching ya, kemudian monitoring status kesehatan, kemudian mengidentifikasi adanya perubahan-perubahan ya pada pasien dan keluarga sehingga kita bisa melakukan tindakan preventif dengan baik, sampai dengan ini moral dan etik ya, bagaimana kita melindungi hak-hak dari pasien. eh, Khususnya kalau misalnya ada pilihan-pilihan bahwa sudah saya ingin menghentikan pengobatan atau kemudian saya pulang saja. Maka salah satu dari tugas kita adalah melindungi hak mereka dalam hal autonomi, gitu ya. Nah, salah satu untuk peran kita dari keluarga adalah membantu mereka menemukan makna kehilangan ya. Jadi kehilangan itu bisa saja mereka bersalah, gitu ya, atau kemudian perasaan-perasaan lain yang membuat kemudian tidak berhenti ya tidak tidak mencapai tahap acceptance dalam berduka. Nah, ini yang harus kita pandu ya, harus kita guide ya sebagai seorang perawat ya. Karena ketika itu nanti berkepanjangan tidak selesai, maka dia akan memicu perasaan depresi ya. Depresi ini juga bisa mendorong terjadinya masalah fisik, sehingga yang harus kita lakukan adalah bisa seperti ini, mendengar saja, membangun hubungan rasa percaya, sampai dengan memahami konsep kehilangan. Kita menguatkan mereka. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Bagaimana ketika kita nursing proses di sini, bagaimana menguatkan mereka ya. Mungkin tidak dalam wujud kata-kata, tapi mungkin dalam hal sentuhan terapeutik. Nah, instrumen yang bisa kita gunakan ya dalam hal identifikasi faktor resiko dalam berduka itu bisa ini ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri ya di internet ada bereavement risk index atau family relationship index. Untuk identifikasi resiko
Itu juga teman-teman lihat secara fisik apakah ada masalah-masalah gangguan tidur dan lain sebagainya, itu bisa dari sini ya. Pengkajian pada keluarga terkait ini ya, tadi sudah kita bahas ya, terkait dengan demografi, terkait dengan tahap tumbuh kembang, struktur keluarga ya, karena mempengaruhi awareness keluarga mengenai penyakit terminal yang kadangkala diturunkan secara genetik ya. Kemudian pengkajian struktur keluarga terkait dengan peran, kemudian fungsi keluarga terkait dengan fungsi perawatan kesehatan, stres dan coping terkait dampak penyakit pada keluarga, serta pemeriksaan fisik pada anggota keluarga terkait dengan dampak caregiving. Nah, jadi ada frameworknya, kita bisa care ya, consider caregiver, caregiver sebagai bagian dari perawatan, kemudian mengkaji situasi dari caregiver, kemudian merujuk jika kemudian memang butuh rujukan ya terkait dengan social work atau kemudian support group di komunitas, kemudian mengedukasi tentang bagaimana bisa melakukan bantuan perawatan yang optimal sampai dengan dukungan kepada keluarga di fase-fase berduka ya. Nah, jika ASKEP itu pada individu dalam kondisi dia masalah pada saat itu juga dan gawat darurat, artinya gangguan pernafasan, nyeri, harus diselesaikan saat itu juga, maka intervensi kita adalah intervensi individu ya, tanpa TUK 1 sampai dengan 5. Tetapi jika masalah tersebut muncul pada keluarga, maka kita gunakan ASKEP keluarga dengan menggunakan TUK 1 sampai dengan 5 ya. Karena ini ada fasenya itu promotif dan preventif. Tetapi kalau misalnya masalah akut pada saat itu juga, biasanya ASKEP-nya fokus kepada ASKEP individu tanpa TUK 1 sampai dengan 5. Kecuali dia sasarannya pada keluarga, masalahnya promotif preventif, maka kita pakai TUK 1 sampai dengan 5. Jadi itu silahkan dipahami. Intervensi keperawatannya terkait dengan dukungan keluarga, dukungan proses berduka, atau group education program. Nah, ini contoh kasusnya ya, tetapi ini masih pakai NICNOC, jadi silahkan disesuaikan saja kalau kita pakai 3S ya. Jadi ini bisa dibaca sendiri dari TUK 1 sampai dengan TUK 5. Terkait dengan coping dan terkait dengan duka cita. Nah, ini tadi silahkan jika ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan. Silahkan, ada yang mau didiskusikan? Suara saya terdengar ya? Terdengar Oke, baik. Terdengar. Ya, semoga tidak membuat kalian tidur ya. Karena kata Butia, suaranya Mbak Nisa lembut kalau di Zoom ya. Jadi biasanya orang-orang pada tidur gitu ya. Oke, ini saya mereview ya, Dek ya. Karena dari 2 pertemuan sebelumnya kita sudah banyak sorry. Kita sudah banyak membahas tentang ini. Membahas tentang 2 pertemuan selanjutnya kita banyak membahas tentang analisis data dan RENPA. Jadi daripada ngulang-ngulang terus ya, saya praktisnya saja akan saya berikan contoh beberapa kalau misalnya teman-teman menghadapi kasus itu cara menjawabnya seperti apa ya. Semoga sudah menjawab kebingungan nanti di akhirnya. Kalau kita bicara review tentang diagnosis, diagnosis itu adalah interpretasi ilmiah atas data hasil pengkajian. Jadi jangan lupa diagnosis yang bagus itu kalau misalnya teman-teman melakukan pengkajian yang bagus. Jika pengkajiannya tidak tepat, maka diagnosis yang muncul tidak tepat, masalah tidak tepat, intervensinya nanti tidak tepat dan tidak bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Kemudian dia berfokus pada respon manusia terhadap kondisi kesehatan, ya. Itu bedanya kita dengan kalau misalnya bicara diagnosis medis
gitu ya. Nah, respon tersebut baik aktual maupun di potensial kalau kita bicara di SDKI. Tujuannya adalah mengidentifikasi respon baik itu individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kalau misalnya kita lihat diagnosisnya, kita ada aktual, resiko, dan promosi kesehatan atau wellness. Ya, di sini ini semua ada di buku FDKI. Jika teman-teman membaca, ini juga ada di FDKI. Kemarin yang sudah sering kita bahas belum atau proses kita melakukan analisis data, maka yang pertama kali kita lakukan adalah membandingkan dengan nilai-nilai normal dari data-data yang ada, clue-nya, keyword-nya, mana yang dia melenceng dari nilai normal. Kalau ada data yang melenceng dari nilai normal, maka itu adalah masalah. Nah, kemudian bagaimana responnya? Atau kemudian ada nggak respon tersebut itu yang tidak normal gitu ya. Misalnya yang luaran yang kita anggap normal kalau dalam hal coping itu adalah coping adaptif. Jadi kalau misalnya ada data tentang coping maladaptif, maka coping maladaptif itu merupakan sebuah masalah ya, atau kemudian kita masukkan dalam data yang harus masuk di dalam tabel analisis data. Nah, memasukkan di dalam tabel analisis data dari data-data yang ada, itu kita juga harus mengidentifikasi data-data tersebut sesuai dengan pengelompokannya, ya. Jadi, pengelompokan tersebut itu didasarkan pada pola kebutuhan dasar, ya. Jadi, apakah gangguan tersebut secara psikologis atau secara fisik? Fisik itu dalam hal fisik seperti apa? Apakah terkait dengan pencernaan, apakah terkait dengan mobilitas, apakah terkait dengan yang lainnya? Kalau kita sudah bisa melakukan pengelompokan data, maka itu akan membantu kita untuk merumuskan fokus diagnostiknya. Jadi tidak melenceng kemana-mana. Jadi data-data itu berkelompoknya itu dia satu rumpun ya, nggak nyampur. Setelah itu baru kemudian identifikasi apakah masalah tersebut merupakan masalah aktual, resiko, atau wellness. Jadi rumusan diagnosisnya jelas, apakah dia resiko, ataukah dia sudah merupakan masalah aktual, atau dia merupakan masalah wellness atau kesiapan. Nah, kemudian yang selanjutnya baru kita merumuskan diagnostik ya, sesuai dengan panduan ya. Jadi kalau di SDKI itu mereka menuliskan ada masalah berhubungan dengan penyebab dan ditandai dengan tanda dan gejala ya. Kalau misalnya masalah resiko, maka dia diidentifikasi dia tidak ada gejala mayor minornya gitu ya. Tapi eh, kalau wellness pun ya dia bisa juga kesiapan aja ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa tetap dituliskan ditandai dengan. Jadi tergantung bagaimana teman-teman melakukan penulisan. Tetapi kalau di kita biasanya kita pakai tiga ya, tiga bagian. Masalah, penyebab, dan tanda dan gejala. Itu tetap dituliskan lengkap ya. Karena nanti teman-teman agar biasa dalam OSC ya. Karena OSC kita itu masih masuk penulisan diagnosis itu dengan tiga bagian. Nah, kalau kita bicara keperawatan keluarga, dia harus merujuk pada kemampuan anggota keluarga dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan anggota keluarganya. Oleh karena itu, data-data tersebut melalui yang namanya pengkajian keluarga, ya, struktur, proses, fungsi, ataupun individu dan anggota keluarga terkait dengan pengkajian fisik, ya. Diagnosis keperawatan keluarga yang banyak muncul ini ada subkategori penyuluhan pembelajaran, ya, subkategori interaksi sosial, subkategori integritas ego, ya. Jadi ini yang seringkali banyak muncul. Kemudian kalau kita bicara di SDKI, kalau kita bicara di individu, kita tetap bicara subkategori yang berkaitan dengan fisiologis, ya. Kalau kalau dia respon individu. Jadi ingat teman-teman penulisannya adalah masalah itu dengan nyeri pada ya. Tuliskan identitasnya pada siapa ya.
di keluarga siapa, baru kemudian berhubungan dengan dan ditandai dengan. Ya, jadi jelas individunya ini pada individu siapa. Ya, tetapi kalau kita bicara terkait dengan keluarga, tidak perlu langsung masalah ini berhubungan dengan dan ditandai dengan. Gitu ya. Nah, contoh kasus untuk analisis data adalah, tapi saya kemarin lihat hasil dari UTS teman-teman udah bagus, rata-ratanya udah 60-an ya. Jadi insya Allah ya kalau ASKEP itu udah jelas kayaknya. Tapi saya menguatkan saja untuk sekarang. Kira-kira ini jawabannya apa? Silahkan, kira-kira ini jawabannya apa? Mungkin penurunan coping keluarga. Penurunan coping keluarga. Oke, ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Selain penurunan coping keluarga, Penampilan peran tidak efektif, Nur. penampilan peran tidak efektif. Oke, ada lagi? Ada lagi? Dalam proses keluarga. Gangguan proses keluarga. Oke, ada lagi? Oke, kita identifikasi ya. Jadi teman-teman ada beberapa cara untuk membaca kasus ini ya. Dan kemudian mengidentifikasi ini sebenarnya jawabannya apa gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya dapat kasus vinyet ya atau kasus seperti ini, biasanya agar cepat dan nggak bolak-balik itu teman-teman baca kasusnya. Sorry, kok baca kasusnya? Baca soalnya. Soalnya itu apa gitu ya. Karena biasanya kalau baca kasus, kemudian baca soal, biasanya kita akan balik lagi baca kasusnya gitu ya, baru kemudian baca optionnya, atau kemudian baca kasus, baca pertanyaan, baca baca optionnya, balik lagi baca kasusnya. Makanya yang efektif itu biasanya kita baca pertanyaannya apa, baca dulu optionnya apa, baru kemudian dari option ini tadi kira-kira apa yang muncul di dalam kasus ini. Kita kemarin bicara yang paling banyak ya, yang paling banyak di data ini tuh seperti apa. Kalau kita bicara data keyword, di sini ada dia PHK 3 bulan yang lalu, ya. Kemudian ia tidak berguna sebagai kepala keluarga dan merasa putus asa. Keluarga ini mengalami kesulitan ekonomi, gitu ya. Suaminya sering murung dan sering keluar rumah. Sorry, harusnya ini saya kuning juga ya. Bentar. Nah, selama ini istri hanya mengatakan agar suaminya bersabar meskipun kadang suaminya tidak menanggapi. Kalau kita bicara ya, 5 ini tuh benar semuanya ya. Semua ada di sini. Ketidakmampuan coping. Oh iya, dia tidak berguna gitu ya. Kemudian murung dan sering keluar rumah gitu ya. Mungkin ini terkait dengan copingnya nggak efektif nih. Tapi kita bicara di sini coping keluarga gitu ya, bukan coping individu ya. Jadi kalau kita lihat istrinya kayak gitu juga nggak sih? Atau kemudian ketika suaminya akhir-akhir ini sering murung, dia mengakibatkan konflik nggak di dalam keluarga ini? Mengakibatkan konflik, kemudian istrinya mengeluh bahwa suaminya nggak berguna atau lain sebagainya, itu ada nggak di sini? Karena dia bicara coping keluarga, bukan coping individu. Ternyata nggak ada, Bu. Ada itu istri mengatakan agar suaminya bersabar, tapi tidak menanggapi. Nah, ternyata di sini coping
ketidakefektifan itu mungkin hanya ketidakefektifan coping pada individu saja. Kalau kita bicara coping keluarga mungkin kurang tepat, gitu ya. Nah, kalau coping keluarga kurang tepat, maka ada dua nih yang sudah kita hapus ya, ketidakmampuan dan penurunan coping keluarga. Kita punya satu, dua, dan tiga. Manajemen kesehatan keluarga. Ada yang masih ingat nggak manajemen kesehatan itu kemarin yang seperti apa? Kondisi dari pasiennya udah kronis gitu, Nurse. Oke, jadi ada masalah kronis atau ada penyakit kronis di keluarga. Lah ini nggak ada Bu penyakit kronis gitu ya. Oh berarti ini dicoret gitu ya. Jadi kita punya penampilan tidak efektif atau gangguan proses keluarga. Di antara penampilan tidak efektif dan gangguan proses keluarga, sorry, ini penampilan peran harusnya. Penampilan peran tidak efektif ya. Di antara penampilan peran tidak efektif dan gangguan proses keluarga, yang paling masuk adalah gangguan proses keluarga. Jadi seperti itu ya teman-teman kalau kita menganalisis kasus. Ya, karena yang dituliskan di sini adalah yang paling tepat. Coping ini adalah bisa membuat Anda terkecoh banget ya, karena dia ada tidak berguna, ada mengalami kesulitan, kemudian murung, sering keluar rumah gitu ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa ini adalah individu, tidak muncul kemudian di dalam keluarga ini seperti apa. Gangguan proses keluarga kalau kita lihat ada perubahan di dalam keluarga. Di sini kebetulan yang berubah adalah perubahan finansial, ya. Ada pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Kemudian ada proses yang terganggu di sini, ya. Komunikasi yang nggak nyambung nih antara istri dan suaminya. Istri mengatakan seperti ini tapi tidak ditanggapi. Nah, dari sini itu dia masuk ke gangguan proses keluarga. Oke, dari sini ada yang mau mendiskusikan atau menanyakan? Kalau sudah jelas, kita bicara ke Renpra. Renpra itu pertanyaannya nggak aneh-aneh kok kalau kita ujian, ya. Renpra itu kalau teman-teman ketemu pertanyaan tentang intervensi, tentang evaluasi ya, itu lebih mudah dibandingkan teman-teman menjawab pertanyaan tentang diagnostik. Ya, jadi kalau di dalam keluarga apalagi gitu loh, karena pembuat soal itu akan selalu memberikan ini ya, memberikan cue ya tentang akan memberikan cue tentang apa yang ingin ditanyakan. Kalau tentang rencana, maka masing-masing TUK itu punya cue masing-masing. Kalau ini dia berarti mengenal, memahami. Kalau TUK 2 memutuskan sikap, TUK 3 merawat, TUK 4 memodifikasi, TUK 5 memanfaatkan layanan kesehatan. Udah jelas ya, TUK 1, 2, 3, 4, 5. Dipahami ini saja masing-masing TUK. Nanti bisa mengidentifikasi luaran dan intervensinya. Pasti. Gitu ya. Bagaimana untuk merumuskan dengan tepat? Ini sudah bolak-balik kita sudah pelajari ya kemarin, cuman saya tekankan saja bahwa yang pertama kali harus diidentifikasi adalah masalahnya dulu. Jadi teman-teman harus paham dulu masalahnya apa. Paham terhadap masalahnya bukan berarti cuma tahu diagnosisnya apa, tetapi esensi dari masalah tersebut ya. Kira-kira masalahnya ini terkait dengan proses. Proses di dalam keluarga yang tadi pertanyaan pertama itu terkait dengan eh, yang membuat dia sedih gitu ya, yang membuat kemudian ada berubah di dalam proses keluarga itu adalah masalah ekonomi gitu ya, masalah tidak mendapatkan pekerjaan. Maka itu adalah penyebab dari semua masalah yang terjadi di keluarga ini. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, oh berarti penyebabnya gara-gara dia di PHK, gara-gara ada kesulitan ekonomi, akhirnya menyebabkan ada perubahan di dalam keluarga, khususnya terkait dengan peran, mungkin khususnya terkait dengan komunikasi dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau kita udah paham yang seperti itu, berarti
di TUK 1 kita harus memahamkan keluarga tentang apa. Oh, ternyata kalau kita bicara proses keluarga, kita akan menekankan bahwa gitu ya, eh, tugas ekonomi itu ternyata kalau di dalam keluarga yang baik itu bukan cuman mengandalkan pada satu orang saja yang harus gitu ya, bahwa ada fleksibilitas di keluarga tersebut, bahwa ternyata si istri juga bisa berperan. Nah, di dalam harmonisasi atau dia hubungan peran antara suami dan istri, maka ada yang namanya kepaham eh, keserasian dalam pemahaman atau pengertian bahwa beban itu ditanggung oleh berdua, bukan cuma satu orang, gitu ya. Sehingga ketika istri kemudian juga punya peran dalam hal ekonomi, bukan berarti kemudian menjadi tidak menghormati. Atau kemudian ketika seorang suami masih kehilangan pekerjaan tapi dia berusaha, maka istri itu juga bisa apa ya, melihat effort tersebut sebagai upaya dari suami, gitu ya. Sehingga yang namanya tidak berdaya, merasa tidak berguna, itu mungkin bisa diperbaiki di situ. Jadi yang harus dipahamkan pada keluarga itu yang itu gitu. Jadi ketika melakukan edukasi ke dalam keluarga, poin-poin itu nanti yang harus diberikan gitu ya. Nah, kemudian TUK 1, 2, 3, 4, 5 menyesuaikan dengan dampak lain yang mungkin muncul di dalam keluarga gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah paham TUK masing-masing, tinggal di SLKI yang paling tepat apa, di SIKI yang paling tepat apa. Balik lagi ya, kalau udah paham esensinya, maka kita bisa mengidentifikasi luaran yang tepat dari masalah tersebut. Tuh, contohnya seperti ini. Kira-kira ini itu jawabannya apa? Silahkan. Edukasi berat badan efektif mungkin harus. Edukasi berat badan efektif. Oke. Ada lagi? Edukasi perilaku upaya kesehatan, Nurse. Oh iya, saya lupa menyampaikan. Setiap jawaban harus ada rasionalnya. Yang edukasi berat badan efektif tadi rasionalnya apa? Alasannya apa? Memilih itu. Kan anaknya mengalami obesitas, jadi keluarga juga perlu tahu kalau masalahnya tuh ada di berat badannya. Jadi eh, keluarga bisa tahu berat badan yang eh, normalnya tuh berapa gitu. Bukan karena emang rata-rata anak di keluarganya berbadan gemuk. Oke. Yang perilaku upaya kesehatan, alasannya apa? Kalau saya alasannya karena kita harus eh, apa ya, diskusi terlebih dahulu dan kayak mengidentifikasi apakah dari keluarganya memang memiliki pengetahuan tentang apa kayak obesitas ini, karena mereka mikirnya oh rata-rata di keluarga saya nih emang obesitas jadi gak apa-apa. Nah itu kita harus persamaan persepsi dulu dengan melakukan edukasi tentang upaya kesehatan soal misalnya ini tidak normal untuk memiliki anak yang obesitas dan turun-menurun seperti itu, Nurse. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kita sudah punya dua jawaban ya. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Izin menjawab, Mas. Hmm? Ehm, yang A, karena ini keywordnya kan mengambil sikap, kayak menentukan perawatan yang tepat, jadi intervensinya dukungan pengambilan keputusan. Oke, terkait dengan mengambil sikap yang tepat. Ada lagi? Oke. Jadi teman-teman kadangkala ya, eh,
keyword ya, sama seperti tadi yang disampaikan oleh yang terakhir. Mohon maaf, ini di layar saya karena mungkin sinyalnya kurang bagus ya, jadi nggak kelihatan tadi siapa yang ngomong ya. Eh, Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh temannya yang terakhir ya, keywordnya itu ini loh di pertanyaannya. Jadi makanya kadang kala saya bilang daripada teman-teman buang waktu baca kasus gitu ya, lebih baik baca soalnya dulu. Yang diinginkan oleh soalnya itu apa sih gitu. Oh ternyata soalnya bilang perawat akan mendampingi keluarga dalam mengambil sikap yang tepat. Mengambil sikap yang tepat itu apa sih? TUK berapa ini? TUK 2 nih. TUK 2. Kalau misalnya saya tidak membaca kasus ini, tapi dari soal ini saya langsung membaca pilihan ini, yang TUK 2 itu ada berapa di sini? Hanya Satu, satu Net. ini ya. Satu aja. Iya. Jadi ini itu adalah salah satu contoh soal, kalau teman-teman baca soal dulu ya, tanpa membaca ini ya, tanpa membaca kasusnya, teman-teman langsung tahu jawabannya apa. Gitu. Jadi ini nggak sampai 1 menit udah selesai, bahkan cuma beberapa detik. Oh ini dukungan pengambilan keputusan udah selesai. Gitu. Jadi eh ini cara yang efisien ya. Jadi lihat keywordnya, lihat yang ditanyakan apa. Karena jawaban ini adalah tergantung pertanyaannya apa. Makanya yang utama adalah lihat dulu pertanyaannya apa. Gitu. Oke, yang kedua, silahkan. Silahkan, ada yang tahu jawabannya? Mungkin edukasi orang tua fase awal. Oke, alasannya apa? Masih sama kayak tadi meningkatkan keyword di soalnya kan meningkatkan pemahaman keluarga. Nah, sebelum gimana kita memutuskan kayak berat badan efektif atau kayak gimana, orang tua kan harus tahu fase anak itu setiap anak itu fasenya memang di usia berapa, itu harusnya perkembangannya tuh bagaimana seperti itu. Oke, ada lagi? Edukasi berat badan efektif, Mas. Karena Oke, pada alasannya. kasusnya itu anaknya mengalami obesitas. Jadi untuk edukasinya lebih difokuskan pada berat badan efektif. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, langsung aja ya. Loh, sorry. Nggak ini ya, nggak saya kuningi. Maaf, maaf, maaf. Ini jawabannya adalah C ya. Edukasi berat badan efektif. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh teman Anda bahwa pertanyaannya adalah intervensi untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah yang dialami. Masalahnya apa sih? Nah, mau tidak mau kita harus baca soal. Sorry, mau tidak mau kita harus baca kasus. Nah, soal ini mau tidak mau harus baca kasus. Masalahnya apa? Oh, ternyata ada anak usia sekolah di sini obesitas gitu. Tapi keluarga mengatakan bukan masalah karena memang rata-rata anak di keluarga mereka berbadan gemuk. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah meningkatkan pemahaman keluarga, berarti TUK berapa? TUK 1. TUK 1. Berarti kalau kita bicara intervensi, intervensinya apa kalau TUK 1? Tingkat pengetahuan. Intervensinya, oke, luarannya tingkat pengetahuan, intervensinya Edukasi, Mas. edukasi. Wah, ternyata ABCDE edukasi semua, nurse. Edukasi yang mana yang paling tepat? Nah, ternyata di sini masalah ya, sesuai dengan masalah. Masalahnya adalah obesitas, gitu. Kemudian tidak paham bahwa ini masalah. Kalau keywordnya adalah bukan masalah, ini diselesaikan di TUK 2. Tapi kan kita bicara adalah TUK 1.
Nah, edukasi yang tepat untuk terkait dengan obesitas apa? Edukasi yang tepat adalah tentang berat badan efektif, gitu ya. Kalau edukasi fase orang tua, edukasi orang tua fase anak gimana, Nurse? Memang bisa ya, tetapi masalah utama yang di sini adalah obesitasnya secara fisik, bukan kalau anak usia sekolah kita bicara tumbuh kembang itu bahwa eh, orang tua itu tidak mendampingi anak belajar mungkin ya. Jadi adaptasinya itu tidak bisa gitu ya untuk menyesuaikan diri dengan fase anak usia sekolah. Itu kalau misalnya kita mau mengedukasi tentang orang tua fase anak. Jadi tidak sesuai dengan kasusnya gitu. Kalau misalnya sesuai dengan kasus itu pasti kita bicara obesitas berarti edukasinya adalah berat badan efektif gitu ya. Latihan fisik kan bisa juga nurse, boleh gitu. Tetapi apakah kita akan langsung ngomong latihan fisik? Nah, karena di sini ternyata obesitasnya di sini perilakunya adalah makan snack juga, bukan cuma latihan fisik. Kemudian nutrisi juga bisa dong, Nels, karena ini makan snack. Tetapi di sini juga kaitannya dengan hobi main game sambil makan snack. Jadi latihan fisik dan nutrisi ini dia istilahnya nggak yang general langsung ke kasus ini gitu loh. Kecuali di sini keywordnya itu adalah ibu mengatakan anaknya tidak pernah olahraga gitu ya, hanya tidur saja gitu ya, dan akhirnya mengalami obesitas. Maka mungkin kita bisa ke latihan fisik. Tapi kalau kita bicara masalahnya obesitas, kemudian kita ngomong pemahaman keluarga mengenai masalah, maka edukasi yang baik, yang tepat, itu sebenarnya edukasi berat badan efektif. Kalau teman-teman lihat, itu mencakup semuanya, ya, baik upaya kesehatan, latihan fisik maupun nutrisi. Dan yang ditanyakan di sini adalah yang paling tepat, gitu ya. Pasti dari option-option ini ada yang paling tepat. Kalau ini silahkan. Silahkan. Ayo, ini apa jawabannya? Perilaku menurunkan berat badan. Oke. Ada lagi? Oke, langsung aja ya. Oke, baik. Betul ya. Karena kita bicara keluaran yang diharapkan untuk menilai bahwa keluarga mampu menyelesaikan masalah. Berarti ini TUK berapa? TUK Ya, TUK 3. 3 ya. Berarti TUK 3 itu adalah kita bicara perilaku ya. Perilaku misalnya dia tingkat kepatuhan juga perilaku, Nurse. Nah, tingkat kepatuhan ini eh dia sesuai dengan masalah apa enggak? Sesuai, Nurse. Tapi kita bicara yang paling tepat kaitannya dengan masalah. Kan masalahnya obesitas. Maka tingkat kepatuhan terhadap apa ya? Karena di sini ada yang namanya lebih pilihannya adalah tentang fokus pada masalah obesitas yaitu berat badan, maka yang lebih tepat adalah ini. Gitu ya. Oke, yang terakhir. Silahkan, jawabannya apa? yang A mungkin. Apa?
Keluarga Yang mampu mana? menerapkan strategi menurunkan berat badan. Oke, yang A. Ada lagi? Izin menjawab, Nars, mungkin yang B, karena itu edukasi kan, jadi mengenal dulu masalahnya, itu bisa lebih cepat jangka pendek gitu. Oke, apa jawabannya tadi? Yang B, Nars. Coba di ini. B apa B? B, keluarga mampu menilai masalah Oh obesitas. ya, oke. B, keluarga mampu menilai. Ada lagi? Menurut saya yang C, Nars. Yang C. Oke, ada lagi? Sudah ada A, sudah ada B, sudah ada C. Ada lagi? Ya, langsung aja ya. Keywordnya kira-kira apa di sini? Evaluasi jangka pendek, menilai keberhasilan intervensi. Evaluasi jangka pendek. Sebelum ke pertanyaan, maka keyword di kasus apa? Perawat memberikan pendidikan kesehatan mengenai Oke, perawat memberikan pendidikan kesehatan. Kalau evaluasi jangka pendek, evaluasi itu menilai apa sih? Pendidikan kesehatan itu TUK berapa? 1. TUK 1. Luarannya apa? Tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan. Jadi kalau kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan ini, maka evaluasinya adalah evaluasi tingkat pengetahuan. Dari A, B, C, D, E yang mengevaluasi tingkat pengetahuan yang mana? C. Yang C. Yang C. Oke. Ada yang masih bingung? Jadi, teman-teman, saya harap dengan beberapa kasus ini, teman-teman paham ya, kira-kira keyword itu apa. Keyword itu adalah apa yang harus teman-teman identifikasi dari data. Bagaimana cara mendapatkan data yang baik? Teman-teman harus bisa melihat keyword itu kalau misalnya melakukan pengkajian langsung, harus bisa melihat keyword itu dari data yang disampaikan oleh pasien dari wawancara, atau keyword dari hasil observasi, atau keyword dari misalnya data-data tambahan dari rekam medis. Ya, nah itu nanti harus teman-teman lakukan pengkajian mendalam. Setelah itu, baru teman-teman bisa esensi masalahnya itu apa. Dan kemudian ketika saya bilang, harus pahami dulu masing-masing TUK itu esensinya apa. Oh, TUK 1 berarti tingkat pengetahuan. TUK 2 berarti tentang penilaian atau mengambil sikap. TUK 3 itu berarti melakukan perawatan, sehingga luarannya nanti masalah ini selesai. TUK 4 adalah modifikasi lingkungan, baik itu lingkungan fisik atau sosial lingkungan ya di rumah gitu. Kemudian yang TUK 5 adalah harus mampu ke pelayanan kesehatan. Kalau itu sudah teman-teman identifikasi dengan baik, pertanyaan-pertanyaan yang pasti ada keyword seperti itu, insya Allah jawabannya mudah untuk kita cari jawabannya. Kira-kira seperti itu. Ada yang masih bingung? Jadi kalau misalnya saya kasih soal askep lagi, nggak masalah ya nanti UASnya. Oh, ternyata ada satu lagi. Kalau ini apa kira-kira? Apa kira-kira? yang E, perilaku kepatuhan. Yang E. Kemudian ada lagi? Oke, good. Berarti udah berhasil ya, udah lancar. Insya Allah siap lah. Jadi nanti kalau teman-teman dapat kasus soal kasus, lihat cari keyword ya. Kalau misalnya mau efisien, baca pertanyaannya dulu, kemudian baca optionnya. Kadang
kadangkala ada beberapa soal kasus itu dengan membaca pertanyaan saja sudah ada keyword di situ. Jadi option di bawahnya tinggal pilih aja. Kalau misalnya mau meyakinkan baru baca kasusnya. Tapi kalau misalnya baca kasus juga nggak apa-apa sih kalau memang kebiasaan. Tapi kalau baca kasus biasanya pola pikirnya adalah kasus, pertanyaan, option, balik lagi ke kasus untuk memastikan. Jadi bisa menghemat waktu gitu ya. Kadangkala kalau misalnya kasusnya cuma segini cepet ya. Kalau misalnya kasusnya banyak data, biasanya menghabiskan banyak waktu untuk membaca kasus. Nah, silahkan itu bisa dipraktekkan nanti kalau ketemu dengan soal-soal kasus atau soal-soal vinyet. Dan dengan memahami yang seperti ini, teman-teman bisa paham kira-kira TUK 1, 2, 3, 4, 5 seperti apa, merumuskan siki SLKI bagaimana, dan nanti mengevaluasi itu seperti apa. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nanti tunggu informasi dari saya untuk kegiatan aktivitas partisipatifnya seperti apa. Nanti bisa nanti bisa menyusul ya. Nanti saya tanyakan dulu enaknya seperti apa ke Bu Niko karena eh, rasanya tidak efisien kalau kita lakukan daring gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan ya. Atau ada yang mau nanya dulu? Mau diskusi? Oke, kalau misalnya tidak ada, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Nas. Terima kasih, Nas. Terima kasih, Nak. Oke.